Allah akan menilai apa yang kita lakukan bukan hanya dari apa yang kita lakukan saja, melainkan dimulai dari niatnya. Dimulai dari niatnya. Besar kecilnya pahala pun juga demikian, dinilai dari kebesaran, keikhlasan, kelurusan niat orang tersebut. Bersedekah, niatnya ingin ria, ingin pamer, ingin diagung-agungkan oleh orang yang menerimanya, oleh orang yang melihatnya, oleh masyarakat di lingkungannya. Tentu itu yang akan dia dapatkan. Maka bisa saja pada akhirnya dia disanjung oleh masyarakat, dia disanjung oleh yang menerima, tetapi belum tentu di sisi Allah dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan tersebut. Seperti itu. Nah, melakukan sesuatu niatnya bukan karena selain Allah, bukan karena keridoannya, bukan karena ibadah, maka tentu tidak ada nilai-nilai ibadah dari aktivitas kebaikan yang dia lakukan. Ada satu kisah yang menarik, yang sehingga dari kisah tersebut lahirlah sebuah hadis sebagai asbabul wurud dari hadis ini. Hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya semua amal perbuatan bergantung niatnya, dan sesuatu yang diperoleh seseorang adalah selaras dengan apa yang dia niatkan. Nah, karena itu barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut akan diterima oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Dan barang siapa hijrahnya karena memburu dunia atau karena perempuan yang dia nikahi, maka hijrahnya tersebut hanya meraih sesuatu yang selaras dengan yang diniatkan dalam hijrahnya tersebut. Nah, jadi tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Bahkan hadis di sini yang tadi saya sampaikan memiliki latar belakang seorang pemuda yang ingin menikahi seorang perempuan, lalu perempuan tersebut memberikan satu syarat. Nah, saya akan menikah dengan kamu kalau kamu ikut berhijrah. Maka laki-laki tersebut berhijrah, sehingga dinamakan laki-laki tersebut muhajir, Ummu Uwais, laki-laki yang berhijrah karena perempuan, karena ingin menikahi perempuan tersebut. Tetapi pada akhirnya setelah dia berhijrah, ya menikah dengan perempuan tersebut. Gitu. Jadi ya ini sebagai satu gambaran bahwa luruskan niat kita ketika kita ingin melakukan satu kebaikan. Lillahi ta'ala itu menjadi penting. Seperti itu. Jadi kita berangkat di satu acara, misalkan di satu acara, di arisan keluarga, ya mudah-mudahan berangkat dari rumah, dari niat sampai ke satu tempat tersebut, ya mendapatkan nilai ibadah. Tapi apakah sudah pasti mendapatkan nilai ibadah? Belum tentu.
Kalau ternyata niatnya bukan untuk silaturahmi, itu. Niatnya ingin ria, niatnya ingin dipuji dan lain sebagainya. Tapi ya insya Allah ya, pahala niatnya walaupun tidak dapat, tetapi dapat pahala upaya kita melangkah melawan rasa malas, sehingga di sana pada akhirnya bertemu dengan saudara-saudara kita, kita saling sapa, saling senyum, menikmati kebersamaan, juga insya Allah mendapatkan pahala gitu. Iya. Cuma pahala dari niat tersebut mungkin secara formal dalam teks bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya, sehingga mudah-mudahan ya pada akhirnya ketika bertemu kita melakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dari rumah niatnya mau ria, mau memamerkan sesuatu yang dia miliki, yang baru dia miliki. Nah, tetapi biasanya sampai di sana lupa untuk memamerkan tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di sana pada akhirnya juga pada akhirnya kita mendapatkan nilai ibadah, nilai pahala yang juga pada akhirnya juga kita lakukan, yang melupakan niat kita sejak awal ya. Jadi artinya apa? Artinya jangan berputus asa dalam melakukan satu kebaikan gitu. Terus kita melakukan satu kebaikan, terus berusaha untuk meluruskan niat, terus berusaha untuk lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.